Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bapak dan Ibu, tuan dan puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Saking derasnya kata Ustaz Agus bahwa nikmat itu kadang-kala kita lupakan. Nikmat iman dan Islam terutama, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, termasuk di dalamnya adalah kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan langkah-langkah kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka mengkaji ilmu Allah, sehingga dengannya insya Allah semakin besar kecintaan kita kepada Allah, semakin besar tundukan kita kepada agama, ajaran-ajaran Islam. Nah, pada sore hari ini alhamdulillah kita kembali insya Allah mendapatkan siraman rohani dari Ustaz kita yang memang mempunyai kafaah di dalamnya, yaitu Ustaz Didi. Mungkin sedikit kita kenalkan kembali bagi warga yang kebetulan belum hadir pada hari Kamis lalu di masjid. Nama beliau Didik Muhammad Nur Haris, LC MA. Saat ini beliau sedang menyelesaikan program doktor di bidang syariah, khususnya dalam bidang fikih dan usul fikih di University of Malaya, Malaysia. Di topi beliau ini ada topi Malaysia. Ya. Beliau subhanallah seorang penghafal Quran, di bidang hafiz, hafal 30 juz Quran ya, bukan 31 juz ya. 30 juz Quran. Kemarin sempat kita berbincang dengan Ustaz bagaimana menjaga hafalan gitu. Kalau kita misalnya target kita di dalam bulan Ramadan ini mungkin 1 juz ya, untuk menyelesaikan Quran dalam 1 bulan, ada yang misalnya 2 juz per hari. Kalau beliau minimal 5 juz, itu pun di luar Ramadan gitu. Nggak tahu kalau di dalam Ramadan mungkin lebih lagi. Beliau aktif berdakwah di kediaman beliau sekarang adalah Pontianak, Kalimantan. Beliau aktif berdakwah di televisi maupun radio lokal di sana, termasuk TVRI. Lalu beliau juga statusnya sekarang adalah pegawai negeri sipil, beliau PNS di Politeknik Negeri Pontianak, dan aktif juga mengajar di beberapa sekolah tinggi di sana. Baiklah, pada sore hari ini insya Allah kita akan mengkaji topik yang kami rasa sangat penting untuk kita diskusikan, yaitu tentang keluarga. Tema kita adalah Ramadan, bulan peningkatan kualitas keluarga. Jadi saatnya di bulan ini kita kembali menelaah, memperbaiki visi dan misi dari rumah tangga kita. Insya Allah Ustadz akan menjabarkannya, dan mudah-mudahan dari situ kita akan banyak waktu diskusi pula, sehingga pertemuan kita menjadi lebih barokah, bertambah kemanfaatan, terutama bertambah ilmu kita. Dan sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk kembali meluruskan niat kita, bahwasanya kita datang sini adalah dalam rangka silaturahim, dalam rangka mengharapkan keridhaan dari Allah SWT dengan bertambahnya ilmu, terutama bertambahnya iman kita, sehingga apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti mudah-mudahan dapat diterima oleh akal kita, terutama oleh hati kita, sehingga ilmu yang semakin bertambah itu dapat juga semakin bertambah menjadi amalan-amalan soleh kita. Amin ya rabbal alamin.
Baik Ustadz, kami berikan waktu dan nanti sekitar 30 menit ke depan kita bisa mulai tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali dapat berkumpul dan bersilaturahim, terlebih di dalam suasana bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki yang ke-11 hari yang ke-11 daripada Ramadan 1434 Hijriah. Mudah-mudahan harapan kita ketika musim semi iman di bulan suci yang mulia seperti ini mampu kita betul-betul manfaatkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, peningkatan kualitas hubungan kita dalam keluarga, harmonisasi, termasuk juga peningkatan kualitas hubungan kita dengan masyarakat kita, insyaallah hubungan kita. Mudah-mudahan dengan berkahnya Ramadan ini betul-betul akan menjadi modal utama kita untuk menapaki tangga-tangga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari pula kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tes, alhamdulillah. Di antara sumber kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan sesungguhnya, yang tentu setiap manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mencarinya. Semua orang ketika kita tanya, mereka pasti tidak ada satupun yang tidak menghendaki kebahagiaan. Dan satu di antara sumbernya sesungguhnya ada dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara pelajaran, hikmah, ibrah dilangsungkannya pernikahan, salah satunya adalah sumber kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala jaminkan ada di sana kasih sayang, ada di sana rasa cinta yang Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala rasakan adalah kita diberikannya pasangan-pasangan dari jenis kita, bukan dari jenis yang lain. Makanya ayat ini oleh para mufassir dikatakan bahwa hukumnya tidak sah dan tidak mungkin kalau pasangan kita di luar jenis kita. Ada kita dengar mungkin pernikahan bangsa manusia dan bangsa jin. Konon katanya ada, tapi wallahu a'lam biasanya seperti apa. Apalagi kalau sama kuntilanak.
Mohon maaf kalau tempat saya ini disebut Pontianak, itu katanya dulu kuntilanaknya banyak. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pasangan-pasangan kita dari jenis kita, manusia, bukan dari jenis yang lain. Yang tentu kata Allah Subhanahu wa taala, untuk apa Allah ciptakan pasangan-pasangan itu? Litaskunu ilaiha. Jadi, agar kalian mendapatkan ketenangan, agar kalian mendapatkan kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan dalam pernikahan kita itu sumber cinta dan kasih sayang yang kita jalin dalam hubungan rumah tangga. Maka kata Allah, sungguh dalam yang demikian itu, sudah speaker yang ketiga. Yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau berpikir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, ini jaminan yang Allah berikan. Namun dalam kenyataannya, realitanya yang bisa kita raba dan bisa kita rasakan, betapa yang terjadi kadang-kadang sebaliknya. Bukan seperti ungkapan jannati baiti jannati, surgaku adalah rumah tanggaku. Yang seringkali terjadi sebaliknya, baiti nari, rumah tanggaku adalah nerakaku. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kalau kita semua ini baiti jannati. Setuju enggak, Bu? Insyaallah. Nah, tentu hadirin rahimakumullah, fenomena-fenomena maraknya broken home. Jadi banyak rumah tangga yang berantakan, perceraian yang cukup tinggi, yang seringkali ya kita dengar dan memang frekuensinya sangat luar biasa. Ini sesungguhnya menimbulkan tanda tanya besar bagi kita bersama. Apa ayatnya yang salah? Atau manusia yang salah kira-kira? Ayatnya sudah sangat tegas ya. Dan janji Allah sifatnya pasti. Allah tidak mungkin berkhianat. Orang kalau menikah, insya Allah pasti bahagia. Orang kalau mau berumah tangga, insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tenang hidupnya. Ini ada saudara kita bulan November mau menikah. Kita doakan bulan Ramadan. Insya Allah. Ketenangan itu akan kita dapatkan. Makanya Nabi SAW, orang kalau sudah menikah sholatnya 100 kali lipat daripada orang yang bujang. Tapi kalau yang bujang lokal, jadi kata Allah Subhanahu wa taala janjinya pasti. Kira-kira yang salah ayatnya kah atau manusianya? Manusianya. Ayat tidak akan pernah meleset, tetapi manusianya. Lalu di mana kesalahannya? Sehingga janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala ini tidak terrealisasi. Satu di antara yang perlu hadirin rahimakumullah yang kita evaluasi, kadang-kadang kita sering dalam menerapkan ayat itu kita kotak-kotak, kita pisah-pisahkan, tidak kita amalkan secara utuh, tidak integral. Padahal ayat Al-Quran itu tidak ada satupun yang berdiri sendiri. Nah, termasuk di antara ayat tentang pernikahan dan rumah tangga yang Allah Subhanahu wa taala berikan janji dan jaminan ini tentu tidak bisa kita pisahkan dari ayat-ayat yang lain. Minimalnya hadirin rahimakumullah ada 3 ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang melengkapi yang sesungguhnya menjadi kata kunci agar kita mendapatkan sakinah, agar kita mendapatkan mawaddah, dan kita mendapatkan juga rahmat. Yang seringkali disingkat samara, keluarga samara. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, tentu ini menjadi satu landasan kita dan juga titik tolak kita. Terlebih di bulan suci Ramadan ini,
untuk mengokohkan kembali visi dan juga misi kita dalam berumah tangga. Satu di antara ayat yang Allah isyaratkan di surat Al-Furqan, surat yang ke-25. Ayat yang ke-74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mereka berdoa, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri. Wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan. Qurrata a'yun, yang menjadi sumber ketenangan atau menjadi penyejuk mata. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Menjadikanlah bagi orang-orang yang bertakwa para pemimpin kami. Hadirin rahimakumullah, ini satu di antara landasan kita dalam membangun visi dan juga misi berumah tangga yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan. Dan ada satu isyarat halus sesungguhnya dalam ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala sentuh ya, untuk menjadi perhatian kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukan azwajina, kemudian setelah itu wa dzurriyyatina, istri-istri kami, baru kemudian anak-anak kami. Dan Al-Quran itu seluruhnya mukjizat. Tidak hanya dari sisi kandungannya, nilai-nilai petunjuknya. Bahkan kadang-kadang ketika mengapa dimajukan, mengapa dimundurkan, takdim dan takhir, istilah kalau dalam bahasa Arab, itu ternyata ada nilai-nilai isyarat, sentuhan-sentuhan yang sangat dalam yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan. Mungkin kita bisa saja kemudian menjawab, ya mana mungkin ada anak kalau nggak ada istri, Ustaz, kan gitu kan? Makanya Allah dahulukan istri dulu baru ada anak, kan begitu kan? Nah, jawaban tidak salah, tetapi itu jawaban yang sifatnya biasa, ya, jawaban datar. Nah, satu isyarat yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala isyaratkan bahwa agar kita mendapatkan sampai pada waja'alna lil muttaqina imama, keturunan-keturunan kita, generasi-generasi ke depan yang lahir dari sebuah rumah tangga yang kita bina, itu menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi rujukan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga berbangsa. Ternyata hanya akan lahir dari sosok seorang istri, azwaj, istri-istri yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya dalam Islam tidak ada sebuah perhatian lebih dibanding perhatian ketika penyiapan kehidupan berumah tangga. Bahkan Nabi SAW ketika dalam kehidupan masyarakat beliau sampai campur tangan kadang-kadang Nabi SAW dalam urusan memilihkan jodoh. Meskipun tidak ada unsur paksaan, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan yang begitu kuatnya kepada para umatnya. Bahkan surat yang menjadi salah satu sumber inspirasi kajian petunjuk dalam rumah tangga, yaitu surat An-Nisa, surat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala membukanya dengan kata-kata takwa di ayat pertama itu, dan juga menutupnya dengan kata takwa. Ya ayyuhan nasu taqu, hai para manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Wa ja'ala minha zawjaha, lalu Allah berikan pasangan. Wa batha minhuma rijalan katsiran, lalu Allah Subhanahu wa taala tebarkan keturunan laki-laki dan wanita. Wattaqullah, takutlah kalian, diambil dengan ketakwaan. Para ulama ternyata
mereka memberikan isyarat ketakwaan yang pertama sebelum kalian menikah. Dan ketakwaan yang kedua tatkala kalian telah menjalani mahligai rumah tangga. Jadi ternyata sejak awal dalam Islam, satu di antara visi dan misi yang mesti kita tetapkan adalah memilih pasangan-pasangan kita. Jadi tidak sembarang. Makanya Nabi SAW sampai-sampai menjadikan wanita adalah perhiasan terindah di permukaan bumi ini. Ad-dunya mata. Dunia ini perhiasan. Ya. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik perhiasan di atas permukaan dunia ini adalah wanita yang salihah. Yang kata baginda Nabi di antara cirinya, kalau dia lihat, kalau suami melihat, semburat senyum yang merekah. Kira-kira semuanya begitu, Pak? Atau jangan-jangan cemberut semua ya? Jadi kalau kita melihatnya, kita bahagia, menyejukkan mata hati. Kalau kita perintahkan, dia akan mentaati. Kalau kita tinggalkan, dia akan menjaga kehormatannya. Subhanallah. Ini ciri-ciri wanita surga yang Allah Subhanahu wa taala Rasulullah tegaskan. Tentu hadirin rahimakumullah, ciri-ciri seperti ini tentu menjadi sebuah indikator bagi kita, terutama bagi ibu-ibu yang sungguh subhanallah paling mudah surganya seorang wanita. Jadi kalau mentaati suami, jadi surganya ibu ini ketika taatnya kepada suami sepanjang dalam kebaikan. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin, mana-mana seorang wanita yang meninggal sedang suaminya rela, maka insya Allah dijamin masuk surga. Artinya apa? Tidak ada ganjaran, tidak ada rasa marah karena kecintaannya karena kebaikannya kepada seorang suaminya. Subhanallah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kriteria azwaj ini ternyata menjadi satu di antara visi rumah tangga yang dibangun. Ya, sampai Nabi SAW juga mengisyaratkan kepada kita, takhayyaru limutafiqun. Pilihkan untuk air sperma kalian, fa innal irqa dassasun. Karena sesungguhnya tabiat itu akan kuat, gennya itu sangat kuat. Oleh karenanya di sini penting bagi kita, terutama bagi yang masih dalam tahap pencarian, yang sudah dalam menemukannya, tinggal kita jaga, Bapak Ibu sekalian. Jadi karena sesungguhnya kalau kita mengharapkan istri kita solihah, maka yang terlebih dahulu kita tunjuk adalah diri kita. Jangan kita paksa istri kita jadi solihah, kita tidak memberikan teladan. Al-Qur'annya itu mengumumkan as-solihatu lis-solihin wal khabithuna lil khabithat. Yang baik itu untuk yang baik. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita mengharapkan wanita kita, istri-istri kita solihah, maka kitalah yang harus memulai. Ya. Maka insya Allah ini yang keempat, syarat keempat. Subhanallah. Baik. Jadi ini azwaj yang penting. Tentu juga bagi para waliul amr, para orang tua. Makanya Nabi SAW juga mengisyaratkan tidak atakum man tardawnahu dinahu, kalau ada salah seorang di antara kalian wahai para orang tua yang datang melamar putrimu sedang engkau redhoi agamanya, maka nikahkan, kata Nabi SAW. Jadi sepanjang agamanya itu sudah bisa kita redhoi, kita pastikan kebaikannya, segera nikahkan. Kata Nabi, kalau tidak, wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Akan banyak itu fitnah dan juga banyak kerusakan terjadi di permukaan bumi. Oleh karenanya, ini azwaj ini sangat penting perannya dalam rangka untuk membingkai rumah tangga yang baik, yang harmonis. Hadirin kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan ya agar sakinah, mawaddah, ya, warahmah kita ini ya muncul dan lahir dari kehidupan rumah tangga kita adalah ayat surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian
dan juga keluarga kalian daripada api neraka. Ya. Hadirin rahimakumullah, hati-hati kita dalam hidup berumah tangga ini kalau memasukkan barang-barang yang tidak halal. Sebab ini yang kadang-kadang menjadi sumber petaka. Menjadi sumber, sekali lagi, kehidupan yang tidak harmonis. Karena dari makanan itulah nanti muncul energi-energi yang kadang-kadang sangat didorong oleh makanannya. Makanya dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara makanan yang baik dengan amal yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Hai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik dan beramallah soleh. Ini para ulama mengisyaratkan bahwa ternyata makanan itu memiliki peran yang sangat penting sekali memunculkan amal. Maka kalau makannya sumbernya dari yang baik, maka insya Allah ya, amal yang akan muncul juga yang baik-baik. Perbuatan-perbuatan yang akan lahir juga perbuatan yang baik-baik. Sebaliknya, kalau makanannya kita ini tidak kita jaga, ya, kita tidak terlalu perhatikan, maka kadang-kadang amal yang muncul, tindakan-tindakan yang muncul juga kadang-kadang tidak berbeda jauh dengan apa yang kita masukkan. Bahkan naudzubillah, kalau kemudian Nabi SAW mensyaratkan jauh daripada terkabulnya doa, jauh daripada terkabulnya doa. Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau pernah diberi pesan oleh Nabi SAW, wahai Sa'ad, atib mab'amaka takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, maka niscaya engkau akan mustajab doa-doamu. Sehingga dalam hadis Arba'in yang sangat terkenal, Rasul SAW mengisyaratkan orang yang dalam perjalanan lalu tampilannya compang-camping, ya, lalu kemudian dia mengendahkan kedua belah tangannya ke langit, lalu dia berkata ya Rabbi, ya, maka kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin aku kabulkan doamu wahai hambaku, sedang makananmu dari barang yang haram, minumanmu dari barang yang haram, pakaianmu dari barang yang haram. Padahal semua sebab-sebab terkabulnya doa sudah ada. Mulai dari orang musafir. Orang musafir ini adalah di antara sebab terkabulnya doa. Kemudian juga dia dalam kondisi sesuatu yang tampilannya ini tampilan yang dia orang yang fakir. Makanya ketika kalau kita sedang sholat istisqa, saat hujan lama tidak turun, salah satu sunnahnya kita pergi ke tanah lapang, lalu bersama-sama setelah diawali dengan berpuasa 3 hari, kita menggunakan pakaian yang paling sederhana. Sebab itu lebih menunjukkan kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sang hamba ini sudah pergi, lalu pakaiannya pun menunjukkan pakaian yang membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah. Dia mengendahkan dua tangan, ini juga sebab kalau kita berdoa tangan diangkat, itu salah satu sebab. Lalu Rasul juga menyebutkan ya Rabbi diulang-ulang. Jadi kalau kita doa itu sunnahnya diulang. Nah, diulangnya menunjukkan apa? Kita perlunya. Namun sebegitu banyak sebab diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan, bagaimana mungkin aku akan kabulkan wahai hambaku, sedang makanannya, minumannya, pakaiannya, sumbernya dari barang yang haram. Maka salah satu di antara visi ya, dan juga misi yang ditanamkan Al-Quran agar rumah tangga kita ini dalam kebaikan, rumah tangga kita dalam ketenangan, salah satu yang perlu kita evaluasi dan kita koreksi, perhatikan adalah makanan kita. Sehingga dulu Bapak Ibu sekalian, kalau di zaman salafus saleh, mereka suka berpesan kepada para suami sebelum mereka pergi. Apa pesan para istri-istri zaman dahulu kepada para suaminya? Wahai suamiku, kami menahan panasnya perut kalau tidak makan dan tidak minum. Kami tidak pernah tahan dengan kobaran api neraka, panasnya api neraka. Subhanallah.
Kalau diajak puasa begini masih tahan wahai suami. Tapi kalau nanti diajak masuk neraka, kami nggak tahan. Hati-hati di perjalanan. Hati-hati dalam mencari mencari rezeki. Jangan asal dapat lalu kemudian kita berikan. Ibu sekalian, tolong kadang-kadang bapak sekalian juga kaum muslim dan muslimat, ya terutama kadang-kadang kita ini suka mengambil toleransi, apalagi kalau anak masih kecil, kan masih belum dosa Ustaz. Dia mau makan kita biarkan. Padahal sungguh ibu sekalian, bapak sekalian rahmati Allah, masa-masa kecil itulah tumbuh kembangnya daging anak-anak dalam rumah tangga kita. Makanya kata Nabi, kalau ada daging yang tumbuh dari barang yang tidak jelas, maka api neraka lebih utama ya untuk memakannya. Kalau kita lihat dalam beberapa riwayat seperti Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dikenal orang terjenius di dunia. Ya, beliau mengatakan, kami kalau sebelum menjelang tidur itu mereview hadis itu tidak kurang dari 1 juta. Jadi sebelum tidur kayak komputer berjalan gitu. 1 juta itu hadis itu diputar gitu. Orang kuat sekali hafalannya. Ya, jutaan hadis. Yang dicantumkan dalam Imam Sahih Bukhari itu hanya sekitar 600-an ribu hadis. Yang dibatok kepalanya itu lebih dari jutaan. Dan pernah dites oleh beberapa kaum ya, oleh beberapa ketika datang ke negeri Irak, ada 100 orang itu ingin mengetes menguji kekuatan hafal dan kejeniusan sang Imam Bukhari ini. Sang Imam Bukhari satu persatu mengadukan dengan hadis yang dibolak-balik begitu ya. Kita biasanya kalau hafal hadis ini langsung isinya. Ya, kalau para perawi hadis itu menghafal dari ujungnya, mulai dari dia terima sampai ke Nabi. Itu sekian level dia mengetahui nama-namanya. Dan itu diacak ya oleh siapa? Oleh orang-orang Baghdad waktu itu. Karena ini mengetes ya. 1 orang mengatakan 2 sampai 10 orang dengan 100 hadis. Imam Bukhari diam saja. Setelah selesai semuanya 10-10-nya baru Imam Bukhari mengatakan, kau ini salahnya. Seharusnya ini hadis ini engkau diluruskan semua sampai yang ke 100 dan ke 10 orang. Dan dikenali beliau adalah orang yang kuat sekali hafalannya. Kata orang tuanya ketika menjelang apa? Dan ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Bapaknya Imam Al-Bukhari sebelum beliau meninggal, beliau berkata kepada Imam Bukhari, "Wahai Bukhari, sungguh engkau sejak kecil sampai sekarang tidak ada satupun barang syubhat masuk ke dalam mulutmu. Syubhat saja nggak pernah. Syubhat itu artinya apa? Haram nggak jelas, halal juga nggak jelas. Apa namanya ya? Halal artinya. Bukan. Artinya haramnya nggak jelas, halalnya juga belum jelas. Ini yang tengah-tengah. Kalau biasanya kita yang tengah-tengah, ini kan nggak jelas haramnya Ustaz, berarti boleh dong. Nah, biasanya kita kesimpulannya begitu. Padahal kata Nabi, kalau kita seharusnya kita jaga. Ini Imam Bukhari syubhat pun tidak pernah, apalagi yang haram. Makanya hafalannya luar biasa. Kuatnya sampai seperti itu. Akibat apa? Jadi ketika dalam rumah tangga ini luar biasa. Luar biasa penjagaannya. Makanya ku anfusakum wa ahlikum. Perkara-perkara yang haram ini coba untuk kita jaga dalam kehidupan rumah tangga kita. Ibnu Mas'ud pernah berkata, oh sekalian, kami ini kalau melakukan kemaksiatan, kadang-kadang kami bisa rasakan itu dari mana? Dari kuda-kuda kami. Itu sampai sensitifnya begitu, pekannya. Jadi kalau kudanya ini agak sedikit susah untuk diatur, jangan-jangan ini dosaku dengan siapa yang dosanya. Langsung kemudian evaluasi. Jadi para ulama-ulama kita seperti dahulu. Oleh karenanya ini menjadi visi kedua yang mungkin dalam kehidupan rumah tangga yang perlu kembali. Makanya selama Ramadan ini Bapak Ibu sekalian kita betul-betul dilatih. Yang halal saja kita dijaga. Yang boleh saja kita oleh Allah Subhanahu wa taala dilatih untuk tidak berlebihan, apalagi yang haram. Oleh karenanya mudah-mudahan ya training selama 1 bulan ini mampu memberikan dampak bagi kita, pengaruh nanti selepas Ramadan kita insya Allah sudah terbiasa tidak berdekatan dengan hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam rangka untuk membina rumah tangga kita dalam surat At-Tur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum
dzurriyyatuhum biimanin, ayat yang ke-21, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman lalu imannya diikuti oleh anggota keluarganya, oleh anak-anak keturunannya. Apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan mereka kelak di hari kiamat. Wa ma alatnahum min amalihim, dan kami sedikit pun tidak akan pernah mengurangi amal-amal soleh mereka. Bapak Ibu sekalian, salah satu visi yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rumah tangga, bahwa keluarga kita di dunia ini adalah keluarga kita kelak di surga nanti. Tentu ini perlu pesan yang terus kita dengungkan. Kalau belum pernah disampaikan, sesekali kita perlu sampaikan. Apalagi di bulan suci yang mulia seperti ini, kadang-kadang kita sulit ya untuk bisa makan bersama ya, karena kesibukan kita. Alhamdulillah ketika di bulan Ramadan begini ada kesempatan itu kita makan sahur bersama, kita buka bersama. Nah ini kadang-kadang pada perlu ya ada penanaman. Mama, bapak, anak-anakku yang tercinta, adik, kakak, kita insya Allah akan ketemu nanti di surga. Sudah pernah sampaikan bapak? Insya Allah kita tidak ingin berpisah ya, nanti di apa? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita ini adalah keluarga surga nanti juga. Nah, kalau kita visinya seperti ini, bahwa anggota personalia individu yang ada dalam rumah tangga kita memiliki visi yang sama, visi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau yang demikian, maka insya Allah kita akan saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Makanya Nabi SAW begitu indahnya yang memberikan contoh. Moga-moga Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau tidak bangun-bangun, dia ambil seember air lalu kemudian diguyurkan ke muka istrinya. Kira-kira kalau visinya jelas, rumah tangga nanti di surga, ketika disiram air pun kita bersyukur, alhamdulillah. Kan begitu. Sebaliknya juga Rasul mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seorang istri yang membangunkan suaminya. Kalau tidak bangun, diambilkan seember air lalu kemudian dicucurkan di mukanya. Ya, kalau visinya jelas rumah tangga, insya Allah nggak akan marah, Pak ya. Karena kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita saling mengingatkan. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, maka peran kita adalah saling mengingatkan, saling menasihati. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah ini ketika begitu kuatnya visi ini dalam rumah tangga kita bangun komitmen bersama, ya, kita terus ya teguhkan, ya, kita kokohkan, maka insya Allah kebaikan ini akan selalu menyertai rumah tangga kita. Makanya Nabi SAW menjadikannya baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Ketika apa? Kita hiasi dengan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, penduduk langit itu melihat penduduk bumi sama seperti ketika kita melihat bintang-bintang di langit. Jadi bercahaya. Jadi kalau kita di waktu malam, apalagi di malam yang penuh gelap begitu, tinggal kelihatan kerlap-kerlipnya bintang. Seperti itulah penduduk langit, kata Nabi SAW, melihat penduduk bumi. Kerlap-kerlipnya bintang. Dari mana? Dari rumah tangga yang dicahayai dengan nilai-nilai kesolehan. Jadi ketika rumah tangga ini kita bingkai dalam kebaikan, maka insya Allah bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira peneguhan kembali visi dan juga bagaimana kita mengevaluasi melalui 3 buah ayat tadi. Pertama, agar senantiasa menjadikan bahwa rumah tangga ini orientasinya adalah ketakwaan, terutama bagaimana kita membimbing dan juga para istri dan juga suami untuk dijadikan contoh teladan terbaik, sehingga nanti muncul keturunan-keturunan yang qurratu ainin, ya, qurratu ayun. Jadi rumah tangga yang menjadi penyejuk mata hati. Yang kedua, bagaimana agar kita senantiasa menjaga dan memelihara dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anfusakum wa ahlikum nar. Dan yang ketiga, bagaimana agar visi
rumah tangga kita yang sama, keluarga kita adalah keluarga di surga nanti. Mudah-mudahan dengan penancapan seperti ini, insya Allah dalam kehidupan rumah tangga ini senantiasa dibuka dalam kebaikan, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin bisa sampaikan sebagai pengantar. Masih ada beberapa waktu, harapannya akan banyak diskusi yang kita bincangkan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas kajian yang sangat komprehensif dari Ustaz Didi. Jadi mungkin sedikit saja saya simpulkan karena beliau sudah menyimpulkan di akhir. Bagi yang mungkin tidak menyimak di awal, tadi Ustaz membuka dengan ayat Quran yang sangat sering kita dengar, itu surat Ar-Rum. Di sana disampaikan bahwasanya jika kita menikah, maka insya Allah Allah telah menjanjikan sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, cinta kasih dan sebagainya. Nah, itu tidak otomatis tercapai jika kita tidak memperhatikan apa yang telah Allah juga tunjukkan di dalam firman-Nya yang lain, yaitu 3 ayat Quran yang menjadikan visi misi bagi sebuah keluarga muslim. Yang pertama tadi adalah dari surat Al-Furqan ayat 4. Intinya adalah bahwasanya peran istri atau peran ibu rumah tangga menjadi sangat penting, sangat krusial dalam menyiapkan generasi penerus, di mana di situ tidak hanya anaknya tapi juga suaminya. Bagaimana seorang seorang yang memiliki karakter yang kuat itu terbentuk dari istri yang juga memiliki kedalaman dari agamanya. Nah, yang kedua adalah di surat At-Tahrim. Ya. At-Tahrim intinya adalah bagaimana kita selalu memperhatikan, terutama kepala rumah tangga, untuk memperhatikan apa yang kita bawa ke rumah, baik itu berupa makanan, rezeki, dan lain-lain sebagainya. Bahkan termasuk di dalamnya adalah ide-ide dan wawasan. Jangan sampai kita membawa ke dalam rumah itu sesuatu yang bernilai mudarat bagi keluarga kita. Dan yang ketiga adalah dari surat At-Tur, hendaknya setiap keluarga memiliki visi yang sama, yaitu menjadikan keluarga yang kelak akan berkumpul kembali di surga. Intinya adalah bahwasanya kita mengharapkan seluruh anggota keluarga kita adalah orang-orang yang senantiasa berubah ke arah kebaikan, senantiasa menjadi agen-agen perubahan, baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarga, termasuk juga adalah bagi masyarakat sekitar. Sehingga insya Allah dari hari ke hari ini, tahun ke tahun, keluarga kita adalah keluarga yang layak untuk menjadikan panutan bagi masyarakat, bahkan menjadi idaman atau menjadi impian dari makhluk-makhluk Allah di langit. Saking begitu indahnya melihat sebuah keluarga yang dibingkai dengan kesolehan. Baik, langsung kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian, puan-puan sekalian untuk bertanya, dan Ustaz juga bisa memberikan jawaban yang singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas saya tidak terlambat. Tapi di awal kedatangan saya memahami pembicaraan tentang jodoh karena seperti kita ketahui bahwa yang namanya jodoh, maut, rezeki itu sudah ditentukan, gitu kan. Pertanyaan saya, apakah istri kita, suami kita saat ini itu jodoh kita? karena apabila dalam perjalanan rumah tangga kita nanti itu, di tengah perjalanan rumah tangga kita nanti itu, ya kita nggak tahu, terus dapat lagi, atau ditinggal mati misalkan, dapat lagi baru, maka itu jodoh juga. Kalau dapat 4 itu apa jodoh kita? Nah, bagaimana konsep jodoh dalam
dalam hal ini apakah Al-Quran membedakan antara suami istri dengan jodoh? Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakumullah khair. Ya, sering kita mendengar istilah jodoh termasuk di antara ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Sesungguhnya kalau di hadisnya itu 4 ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan rezekinya, kemudian ajalnya, kemudian bahagia dan sengsaranya. Itu dibahas hadisnya. Jadi memang jodoh kemana kok nggak masuk dalam hadis Nabi SAW di hadis Arba'in. Jadi jodoh itu termasuk rezeki. Jadi rezeki, insya Allah. Makanya insya Allah yang namanya pernikahan itu kata Nabi SAW, karena kamu menikah kalian pasti kalian akan menjadi kaya. Jadi untuk mengundang kekayaan itu ada dengan menikah. Makanya kalau dari bujangan-bujangan ini kalau kaya segera menikah. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah. Ada cerita dulu zaman Nabi SAW menikah, ya Rasul katanya kalau kita menikah insya Allah akan kaya. Akhirnya nikah kok, betul nikah. Tapi ketika sudah menikah yang pertama, dia bilang masih miskin ya Rasul, nikah kok. Nikah lagi yang kedua, nikah yang kedua, melapor lagi sama Rasul SAW, ya Rasul katanya resepnya kaya menikah. Saya sudah nikah kedua kali masih juga miskin, nikah kok. Akhirnya nikah yang ketiga, betul. Akhirnya ketiga pun masih juga miskin, masih kurang yakin. Datang lagi kepada Nabi SAW, nikah kok, betul. Akhirnya nikah yang keempat baru jadi orang kaya. Karena yang keempat ternyata dalam hadisnya itu punya keterampilan akhirnya mengajarkan istri-istrinya. Jadi intinya jodoh bagian daripada rezeki, dan rezeki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kadarnya. Nah, kita tahu apakah itu jodoh kita, tahunya adalah ketika itu sudah terjadi. Makanya biasanya para ulama membedakan ada qadha, ada qadar. Terjadi itu menikah. Ya, sudah menikah jodoh kita. Jadi kalau belum menikah itu belum jodoh kita. Jadi kalau kita sudah menikah ya itu jodoh kita. Ya, artinya ketika itu sudah menjadi jodoh kita, ya kita redha dengan ketentuan Allah. Ya. Jadi kalau memang ya intinya dalam pernikahan ini kan kita saling melengkapi. Ya. Jadi kalau memang kebaikan kita saling mendukung, kalau kekurangan kita saling melengkapi. Intinya seperti itu. Oleh karenanya ketika nanti misalkan ada menikah yang kedua, itu apakah jodoh kita? Jodoh kita kalau memang sudah terjadi ikatan nikah. Dulu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, kami memiliki 2 orang suami, tapi suami pertamanya sudah meninggal. Nanti kalau di surga dengan suami yang mana kira-kira apa akan dilakukan? Kalau bapak ditanya begitu kira-kira Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, maka jawab Nabi SAW, bukan orang yang paling banyak puasanya, bukan orang yang paling banyak sholatnya, atau mungkin yang lain-lain, tetapi yang dijawab oleh Nabi, orang yang paling baik terhadapmu, engkau nanti akan bertemu dengan dia. Jadi kalau suami yang pertama akhlaknya paling baik, maka insya Allah bertemu dengan akhlaknya, sehingga suaminya akhlaknya yang pertama itu. Tetapi kalau intinya seperti itu, ditemukan dengan orang yang paling baik akhlaknya. Oleh karenanya kalau ibu-ibu dan bapak sekalian kita ingin bertemu lagi nanti di surga, baik-baikan ya akhlaknya. Ya, kita perbaiki akhlak kita di antara dalam rumah tangga. Insya Allah seperti itu ya singkatnya. Silakan. Masih ada yang mengajak. Tadi menarik kalau misalkan tadi jodoh itu sebenarnya rezeki. Ya. Tapi hadis yang Ustadz sampaikan tadi, ketika ada seorang menikah 1, kedua masih miskin, ketiga miskin, terus konsep rezeki apa dong? Kalau menikah 3 itu masih miskin, padahal 3 itu lebih banyak dari 1. Terus gimana miskin konsep rezeki? Apakah begitu? Sudah 3 masih miskin. Masih miskin. Iya. Apalagi menurut saya miskin yang 1 tadi itu daripada 3. Jadi yang mengetahui ya, jatah rezeki kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan, banyak sedikitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sesuatu, jadi kan ada asbabnya. Jadi boleh jadi dalam pengetahuan dan ilmunya Allah, ternyata sebab rezekinya itu baru keluar semua nikah yang keempatnya. Baru setelah itu. Tapi ada juga orang yang baru nikah pertama langsung kaya, bisa saja.
Tetapi pada umumnya bahwa memang Allah janjikan wa anqihul ayama iyakunu fuqara yughnihumullah. Surat An-Nur ini. Jadi dan nikahkan anak-anakmu jikalau mereka merasa fakir maka Allah akan kayakan. Allah akan kayakan. Makanya kita yakin bahwa satu di antara rahasia kekayaan seseorang itu adalah dengan menikah. Dan insya Allah kita sama-sama yang sudah menikah ini kita yakin dengan ayat ini bahwa ternyata setelah kita menikah luar biasa ya. Rezeki Allah Subhanahu wa taala itu nggak kurang-kurangnya. Ya. Bahkan yang mungkin belum menikah masih merasakan kekurangan-kekurangannya. Jadi oleh karenanya tinggal bagaimana kita menjemput cara kita menjemput rezeki itu. Kita tidak tahu kan sebab-sebabnya. Makanya ketika Nabiullah Yusuf, Nabiullah Yakub, ketika beliau menyarankan kepada 12 orang anaknya yang dalam kondisi sulit, maka beliau salah satu pesannya, ya bani ya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anak-anakku, jangan engkau mencukupkan hanya satu pintu, tapi coba melalui abwabin mutafarriqah, pintu yang beragam. Jadi ternyata kadang-kadang kita masuk pintu satu belum tentu berhasil, masuk pintu yang kedua kadang-kadang baru berhasil, atau bahkan belum juga berhasil pintu yang ketiga. Artinya ikhtiar itu harus kita lakukan dengan berbagai macam cara. Ya. Nah, dalam terkait dengan kasus rezeki tadi kan, ini ternyata pintunya baru dibuka oleh Allah, kerannya yang keempat baru mengalir. Nah ini, ya, yang istri satu, istri tiga dengan satu kan harus kalau menurut kekayaan di sini ya. Ya. Kan saya tiga dari ini maksudnya bisa jadi dalam arti fisik ya. Fisik artinya harta tadi insyaallah materi. Wallahu a'lam bishawab. Kita beri kesempatan yang baik. Mungkin ya dari bapak-bapak masih banyak pertanyaan, tapi mohon ibu dulu mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz bilang wanita itu adalah perhiasan. Perhiasan di sini maksudnya apa ya Pak Ustadz? Apa selain menjadi soleha dan gitu itu apa beri perhiasan juga? Jazakumullah khair. Jadi Rasul memperumpamakan wanita-wanita yang soleh itu seperti perhiasan. Karena perhiasan itu kan enak dipandang, kemudian menjadi sebuah kebanggaan. Kan seperti itu kan perhiasan. Dunia ya, kata Nabi SAW, ya perhiasan. Tetapi ada yang melebihi dari perhiasan yang mungkin dianggap orang indah, dianggap orang menarik, dianggap bisa menjadi sebuah kebanggaan. Yaitu siapa? Wanita solehah. Karena ketika kita telah mendapatkan seorang wanita yang solehah, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan dunia dan seisinya. Ya, bahkan meskipun kalau kita punya dunia dan seisinya, kalau istri kita nggak solehah, kadang-kadang musik nifal ya. Oleh karenanya, kalau kita mendapatkan wanita solehah, sungguh adalah mendapatkan dunia dan seisinya, dan kita telah mendapatkan karunia yang luar biasa. Kata Nabi SAW, kebahagiaan hidup itu salah satunya adalah istri yang solehah, rumah yang lapang, dan kendaraan yang nyaman. Jadi kalau tiga-tiganya sudah dapat, berarti kita sudah dapat dunia seluruhnya. Insya Allah. Udah. Mungkin seperti itu ya. Jawaban singkatnya, perhiasan. Allah Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya terkait dengan masalah harta yang berkah atau halal haramnya harta itu. Saya agak ragu dengan barang second. Jadi di sini kan banyak barang yang dijual di Flowmart. Nah, saya nggak tahu biasa apa tapi di sini tuh banyak barang second yang dijual dan harganya jauh lebih murah dibandingin sama barang baru. Nah itu apakah saya nggak tahu kan dulunya itu barang itu apakah dipakai untuk kejahatan, apakah untuk jadi saya nggak tahu kan karena saya di sana dan harganya jauh lebih murah. Nah, apakah ini apa sih? Padahal termasuk sifat atau setelah kita membeli kita belinya juga secara apa ya? Dealnya itu kita ke orang yang menjual kan kita nggak tahu di belakangnya seperti apa. Apakah ini juga termasuk ke dalam permasalahan sifat tadi? Ya. Saya pernah membaca satu fatwa ya, dari Abdul Aziz Syekh bin Baz ya, terkait dengan masalah barang-barang yang
istilahnya barang second ya, barang second atau di pasar gelap atau apa begitu ya. Jadi memang beliau sendiri agak cukup strict ya, artinya beliau sendiri mengatakan, saya juga nggak berani memberikan fatwa secara pribadi. Dalam hal seperti ini memang ketika ada unsur keyakinan bahwa keberadaan barang-barang gelap seperti itu merugikan, jadi ada unsur kerugiannya, jadi merugikan misalkan bangsa atau mungkin devisa dan sebagainya, maka bisa dalam kategori haram. Ya. Jadi bisa dalam kategori haram. Artinya karena ada unsur untuk mudaratnya. Jadi kalau dalam Islam ini kan sesuatu yang haram itu bisa jadi pertama karena unsur transaksinya. Jadi apakah di sana ada unsur penipuan, ataukah di sana ada unsur riba, ataukah di sana ada unsur memberikan mudarat. Jadi kalau ada salah satu dari 3 komponen ini, maka bisa masuk dalam kategori haram. Ya. Unsur horor, penipuan, unsur riba, yang ketiga adalah unsur memberikan mudarat pihak yang lain. Nah kalau kira-kira dalam ya artinya tidak ada resiko besar ya, karena memang sangat terbuka seperti itu. Ya. Jadi memang sebagian mengatakan membolehkan, tapi minimalnya memang syubhat kadang-kadang. Artinya kalau ada alternatif yang memang lebih menenangkan, saya kira itu lebih utama gitu ya. Ya kita lebih tenang gitu. Artinya kalau misalkan ada alternatif lebih ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tadi berarti ada satu lagi mohon singkat, insya Allah dijawab singkat juga Ustaz. Kita ada 3 menit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Tadi pasal istilah dan haram. Ini saya ingat kembali pada semasa saya berjawatan. Ya. Kita sering bila duduk jawatan yang tinggi akan dibagi hampers atau hadiah, dan bukan kita yang minta, dan setelah dibagi itu kita ambil pulang kalau hampers ada makanan. Dan apakah what is your view on that? Adakah itu dikira halal ataupun because it was given of your position, you know, and it was years and years. So I would like to know apakah arti itu halal ataupun haram. Terima kasih. Jadi sesungguhnya perkara seperti ini hampir mirip dengan kasus yang pernah terjadi di zaman Nabi. Ketika Nabi SAW mengangkat seorang sahabat untuk menjadi amil zakat, dan ini langsung mendapatkan pengangkatan dari dia, diangkat sebagai amil zakat, yaitu yang mengambil zakat ya. Nah, suatu ketika sahabat ini kemudian ketika mendapatkan mandat dan amanah ini datang kepada Nabi, lalu kemudian mengatakan, ya Rasul, ini zakat dan ini ada hadiah oleh-oleh dari orang, ada hadiah dan oleh dari orang. Maka Nabi serta merta berdiri, lalu kemudian beliau berkhutbah mengatakan, mabal aqwamin, bagaimana kaum ini yang aku angkat dia sebagai pegawaiku, lalu mengatakan ini zakat dan ini hadiah. Jadi Nabi SAW tetap mengatakan bahwa hadiah karena sebuah posisi kita itu bagian daripada riswah. Jadi suap, ya, bagian daripada riswah. Suap artinya ketika itu karena posisi kita. Jadi kalau bukan karena posisi kita, mungkin boleh jadi orang nggak akan memberikan itu. Jadi, oleh karenanya lebih berhati-hatinya ketika apalagi jika kita memiliki sebuah posisi untuk memberikan sebuah keputusan, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin transaksi yang ingin kita lakukan, itu kuat sekali, kuat dugaan kita bahwa ini karena posisi kita. Ya. Tetapi kalau misalkan karena hanya sekedar memang sudah terbiasa kita pertemanan, persahabatan, dan kita tidak ada kekhawatiran bahwa ini bukan karena posisi kita, karena dia teman baik kita, dan kita pun tidak ada transaksi. Sesungguhnya kembali kepada hukum bahwa saling memberikan hadiah adalah sunnah. Tahadu tahabu, salinglah kalian bertukar hadiah, maka niscaya kalian akan saling mencinta. Jadi kalau insya Allah tidak ada kekhawatiran dari posisi kita, insya Allah tidak ada masalah yang kita menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup kajian kita. Semoga begitu banyak yang bisa kita dapat, mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi Ustaz dan bagi kita semua. Jika masih ada pertanyaan, insya Allah Ustaz juga
bisa dihubungi secara personal itu, nanti kita kasih nomor telepon beliau, silakan Ustaz diganggu selama beliau masih lowong gitu waktunya ya. Dan terus kan, nah mungkin ada yang mau mencatat 0650 75 itu nomor saja. Mau ulangi 0681 831 27 082. Baik, insya Allah nanti mungkin kalau memang ada kesempatan jam 10 atau setengah jam sebelum tarawih juga kita akan buka kembali tanya jawab bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan menikmati ibadah buka puasa waktu sudah masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.